Bab 856, tiada lagi dinasti Zhou. Setelah berpikir, dia membuang muka dan terus menjilat manisan Hao. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Sander Ye, yang sedang tidur di sampingnya, dan bertanya dengan cemas, "Tuan Pagoda, kenapa dia belum bangun?" Pagoda kecil berkata, "Pertama, dia terluka parah, dan kedua, dia tidak sembuhkan diri di menara." Penyembuhan di luar menara sangat berbeda dengan penyembuhan di dalam menara. Yinia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku akan mengingatkan gadis itu." Pagoda kecil berkata, "Oke." Yinia menjilat manisan Hao-nya lalu berjalan menuju Fanny Zhou. Di langit, 12 orang muncul di belakang Xianji, 6 di antaranya berada di ranah membuka jalan, dan pemimpinnya adalah Tuan Yugas. Nenek jahat itu juga mengikuti. Melihat barisan di belakang Xianji, ekspresi semua orang kuat di pihak dinasti Zhou menjadi serius. Aliansi Jalan Jahat juga mengirim orang. Selain itu, ada begitu banyak master top yang datang. Sudah sulit bagi dinasti Zhou untuk melawan wanita itu sendirian, belum lagi ada begitu banyak master di ranah Kaitao. Bagaimana cara bertarung? Oleh karena itu, wajah master dinasti Zhou sangat jelek, dan beberapa dari mereka bahkan mulai merencanakan pelarian sendiri. Berbagi kekayaan? Boleh. Berbagi kesulitan? Itu tidak bisa. Di langit, Tuan Yugas menatap dingin ke arah Fanny Zhou dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Apakah kalian menindas tidak ada orang di aliansi Jalan Jahat?" Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan aura kuatnya. Xianji berbalik dan menatap Tuan Yugas, sedikit tidak puas, "Bukannya aku tidak bisa mengalahkannya?" Tuan Yugas buru-buru membuang momentumnya, lalu dengan hormat berkata, "Yao." Menghadapi Yang Maha Kudus di depannya, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat, karena pihak lain sudah kembali dari domain naik surga. Meski dia dan pihak lain sama-sama berada di ranah membuka jalan, dia sendiri tahu betul bahwa jarak antara dirinya dan pihak lain bukan hanya 1 atau 2 poin saja. Xianji mengabaikan Tuan Yugas, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Kaisar dinasti Zhou sudah dipukuli olehnya dan wajahnya sepucat kertas. Lubang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya muncul di sekujur tubuhnya, dan energi naga tidak berhenti menghilang. Beberapa pukulan lagi bisa menghancurkan keberuntungan besar kerajaan Zhou ini. Tapi tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Xianji menarik pandangannya, dan kemudian melihat ke cahaya keemasan di langit. Di dalam cahaya keemasan, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Orang tua itu mengenakan jubah naga kuning muda, dengan wajah tua dan rambut putih, tetapi matanya sangat tajam, dan ada kekuatan penindasan yang tak terlihat datang dari tubuhnya. Begitu dia keluar, waktu dan ruang antara langit dan bumi di sekitarnya mulai mendidih seperti air. Nenek moyang dinasti Zhou. Melihat lelaki tua di depan mereka, semua orang dan master dinasti Zhou membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Pendiri dinasti Zhou, dia dikenal sebagai yang tak terkalahkan di level yang sama. Melihat leluhur dinasti Zhou, wanita jahat itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan, karena dia hampir terbunuh oleh pukulannya waktu itu. Terlebih lagi, pada saat itu, nenek moyang dinasti Zhou hanyalah gambaran virtual, namun kini orang tersebut adalah jiwa yang nyata. Wanita jahat itu ragu-ragu sejenak, lalu mundur selangkah. Dia melihat sekeliling, siap melarikan diri kapan saja kalau terjadi kesalahan. Setelah leluhur pertama dinasti Zhou keluar, dia melirik Xianji di kejauhan, lalu menoleh ke arah Fanny Zhou di kejauhan. Ketika melihat leluhur pertama dinasti Zhou, Fanny Zhou segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Salam leluhur." Dia akan mengirim Sander Ye ke menara kecil ketika leluhurnya keluar. Leluhur pertama dinasti Zhou mengangguk sedikit, lalu menatap Sander Ye yang tidak sadarkan diri, "Suamimu." Wajah Fanny Zhou menjadi sedikit merah, tapi dia masih mengangguk. Di sampingnya, Yinia mengerutkan kening, "Kenapa kamu mencoba mencuri suamiku? Apakah aku akan membakar tempat ini nanti dengan satu baru api?" Leluhur pertama dinasti Zhou memandang Sander Ye sejenak dan berkata, "Hebat sekali." Fanny Zhou menghela nafas lega,
lalu melihat ke arah Xianji di kejauhan, aliansi jalan jahat. Leluhur pertama dinasti Zhou berkata dengan tenang, "Jangan terlalu banyak berpikir. Kalian cukup bertindak sesuai hati nurani." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xianji, tanpa basa-basi, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Xianji juga meninju. Bang! Langit dan bumi hancur. Seluruh kota kekaisaran Zhou berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Untungnya, selama pertempuran sebelumnya, kota kekaisaran Zhou sudah mengevakuasi orang-orang di kota tersebut. Semua orang melihat ke arah langit, Xianji mundur 3.000 kaki. Leluhur pertama dinasti Zhou mengambil langkah lain, dan cahaya keemasan energi naga melonjak dari kakinya. Bang! Ruang dan waktu yang sudah kosong justru mulai terbakar kembali. Leluhur Zhou meninju lagi. Pukulan ini biasa saja. Namun, jalan Tao yang ada pada ruang dan waktu ini secara langsung ditekan. Di kejauhan, bibir Xianji sedikit terangkat, menarik. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan dan menebas dengan pedang tersebut. Bang! Ketika pedang itu jatuh, seluruh wilayah bintang langsung hancur. Ketika kekuatan kedua orang itu bersentuhan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak, menyapu dunia langit dan puluhan ribu dunia dalam sekejap langsung diterbangkan puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah Tuan Yugas dan yang lainnya berhenti, mereka semua tampak terkejut. Apakah nenek moyang Zhou ini begitu kuat? Fanny Zhou dan yang lainnya juga mundur satu demi satu, menjauh dari area pertempuran, semuanya dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, karena kalau mereka tidak mundur dengan cepat, mereka akan langsung dikejutkan sampai mati oleh kedua kekuatan tersebut. Sangat menakutkan. Fanny Zhou mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh di kejauhan. Di sana, leluhur dinasti Zhou dan Xianji saling berhadapan dari kejauhan. Semuanya ranah membuka jalan. Xianji melirik pisau di tangannya, lalu tersenyum, masih agak canggung menggunakan pisau ini. Nenek moyang dinasti Zhou berkata, "Kamu bisa menggunakan pedang." Xianji memandang leluhur dinasti Zhou dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak layak." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat, mengangkat pisaunya dan menebas leluhur dinasti Zhou di kejauhan. Nenek moyang Zhou perlahan menutup matanya. Energi naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Bukan meminjam, tapi gunakan secara langsung. Keberuntungan dinasti Zhou ini lahir karena dia, jadi kalau dia menggunakan keberuntungan Zhou ini, itu tidak dipinjam. Dia hanyalah pecahan jiwa. Dia tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama. Semakin lama dia bertarung, dia menjadi semakin lemah. Setelah mengumpulkan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, aura di sekitar leluhur Zhou tiba-tiba melonjak dengan liar, dan detik berikutnya, dia meninju. Energi naga dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan kemudian berubah menjadi karakter, takdir, yang sangat besar. Saat ini, Xianji menebas dengan pedangnya. Bang! Kedua kekuatan itu meledak tiba-tiba, energi pisau, energi naga, dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya berguncang menuju langit dan bumi. Semua orang di lapangan mundur dengan kasar lagi. Bahkan Tuan Yugas dan yang lainnya mundur dengan kasar dan menjauh dari area itu. Setelah Fanny Zhou dan yang lainnya berhenti, wajah Perdana Menteri Yuan di sampingnya tiba-tiba menjadi pucat, keberuntungan dinasti Zhou menghilang dengan cepat. Keberuntungan dinasti Zhou. Keberuntungan mewakili masa depan negara. Semakin lemah keberuntungan, semakin lemah negara tersebut. Kalau keberuntungan dinasti Zhou benar-benar hilang, berarti keberuntungan dinasti Zhou sudah habis. Hancur dinasti. Setelah mendengar kata-kata Perdana Menteri Yuan, wajah semua master dinasti Zhou menjadi pucat. Apakah dinasti Zhou benar-benar akan hancur? Fanny Zhou mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Area itu sudah dibanjiri oleh energi pedang, energi naga, dan keberuntungan. Situasi pertempuran tidak terlihat sama sekali. Mata Fanny Zhou juga sedikit bingung.
Pertempuran ini benar-benar terkait dengan nasib dinasti Zhou, dan pada saat ini, nasib dinasti Zhou terus-menerus dihancurkan oleh Xian Ji itu. Apakah keberuntungan dinasti Zhou Agung benar-benar akan habis? Bahkan kalau dinasti Zhou bertahan kali ini, dengan keberuntungan dinasti Zhou saat ini, kartu truf dinasti Zhou sudah habis. Bahkan kalau bertahan saat ini, juga tidak bisa lagi menekan kekuatan sekte dan keluarga besar di dinasti Zhou. Selanjutnya, kondisi dinasti Zhou akan sangat sulit. Ekspresi Dao Jun dan yang lainnya sangat rumit. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan anggota aliansi jalan jahat begitu menakutkan. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Memang benar ada orang di atas orang, dan ada surga di luar surga. Sepertinya mereka akan kehilangan modal dalam pertaruhan besar ini. Dao Jun dan Qi Tian saling berpandangan, keduanya tersenyum pahit. Vitalitasnya rusak parah. Dao Jun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menghampiri Yinia dan berkata dengan lembut, "Nak, di mana anggota keluarga Tuan Ye? Bisakah kamu menghubunginya?" Yinia berkata dengan serius, "Aku anggota keluarganya." Dao Jun tertegun sejenak, lalu berkata, "Maksudku, apakah dia memiliki seseorang di keluarganya yang pandai bertarung?" Begitu Yinia memikirkan wanita bergaun polos, dia mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Ya, ada beberapa yang sangat pandai bertarung." Dao Jun tiba-tiba bersemangat, "Panggil." Yinia menggelengkan kepalanya berulang kali, "Itu terlalu berbahaya. Jangan panggil." Ekspresi Dao Jun membeku dan dia tersenyum pahit, "Tapi kita akan kalah." Yinia melirik Xian Ji, lalu berkata, "Wanita ini sangat lemah, kenapa kamu tidak bisa mengalahkannya?" Dao Jun langsung membatu di tempat, "Apa-apaan ini?" Qi Tian tiba-tiba berjalan mendekat, wajahnya penuh garis hitam, "Apakah menurutmu wanita itu lemah?" Yinia menjilat manisan haunya, lalu menatap Xian Ji dan mengangguk, "Ya." Qi Tian tahu langit, "Kalau begitu kamu pergi pukul dia." Yinia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa membunuh orang." Qi Tian berkata pelan, "Lalu apa yang bisa kamu lakukan?" Ada yang berpikir, "Bakar." Qi Tian tiba-tiba merasa pusing. Dao Jun juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedikit tidak berdaya. Faktanya, mereka ragu apakah Yinia adalah tokoh besar, lagi pula, dia mengikuti Sander Ye. Namun, setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa Yinia sebenarnya hanya ada di ranah Shinto. Dia tidak menyembunyikan ranah. Dia bukan bos. Agak kecewa. Saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Yinia, kamu bilang kamu bisa menyalakan api, jenis api apa yang kamu nyalakan?" Yinia berkata, "Api langit." Pagoda kecil. Seseorang berpikir, "Tuan Pagoda, kapan dia akan bangun?" Pagoda kecil tiba-tiba gemetar dan berkata, "Jangan panggil Tuan Pagoda, panggil saja aku Pagoda kecil." Yinia sedikit bingung, kenapa? Suara pagoda kecil masih sedikit bergetar, "Panggil aku Pagoda kecil, lebih ramah." Yinia tersenyum tipis, "Kamu adalah Tuan Pagoda, maka kamu adalah Tuan Pagoda." Pagoda kecil. Bang. Pada saat ini, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus di langit yang jauh. Gelombang kejut kekuatan itu seperti gelombang dan langsung menyebar hingga jutaan mil jauhnya. Wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah. Ketika semua energi pisau, energi naga, dan keberuntungan menghilang, semua orang melihat leluhur dinasti Zhou dan Xian Ji dalam ruang dan waktu khusus yang hancur menjadi ketiadaan. Keduanya saling berhadapan dari jauh. Xian Ji memegang pisau di tangannya. Jiwa pisau tak tertandingi di tubuhnya kuat dan semangat juangnya luar biasa. Pada saat ini, tubuh leluhur Zhou sudah menjadi sangat ilusi. Energi naga dan keberuntungan di sekitarnya berkumpul dan menyebar dan berkumpul lagi, tetapi akhirnya menyebar. Nenek moyang Zhou melirik dirinya sendiri, lalu berbalik dan menatap orang-orang Zhou di belakangnya, dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi tidak nyata dan kemudian menghilang. Dan saat dia menghilang sepenuhnya, keberuntungan dinasti Zhou benar-benar hilang. Pada saat ini,
Semua orang kuat di dinasti Zhou tampak pucat dan langsung seperti menjadi batu. Setelah berjalan selama miliaran tahun, keberuntungan dinasti Zhou sudah menghilang hari ini. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi dinasti Zhou. Fanny Zhou mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menancap di telapak tangannya, dan wajahnya sepucat kertas. Kali ini, dinasti Zhou mempertaruhkan nasib negaranya dan kalah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari angkasa jauh. Keluarga Ye bersedia melanjutkan keberuntungan dinasti Zhou selama miliaran tahun lagi. Bang! Tiba-tiba, keberuntungan dinasti Zhou yang sudah tersebar tiba-tiba berkumpul kembali pada saat ini. Tidak hanya itu, untaian rejeki tersebut justru menyapu puluhan ribu dunia. Terlebih lagi, keberuntungan emas berubah menjadi ungu tua saat ini. Bersambung.